Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Tazkiatur Rahmah dengan nomor NIM 205244038 dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas A. Nah, di sini saya akan mereview 2 jurnal sebagai bentuk penugasan penugasan ujian tengah semester mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Nah, jurnal yang pertama berjudul The Harmonization of Science and Religion, an Examination of Socio-Cultural Influences in Contemporary Islamic Context, yang ditulis oleh Putri Hovifah Andini, salah satu mahasiswi UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, jurnal ini membahas tentang apa sih? Atau apa isi dari jurnal ini? Jurnal ini membahas tentang bagaimana sains dan agama dapat berjalan selaras dalam kehidupan masyarakat muslim di masa sekarang. Lalu penulis juga menjelaskan bahwa hubungan antara sains dan agama sering dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan juga lingkungan. Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu berupa studi kasus dan wawancara. Karena metode yang digunakan adalah kualitatif, jadi sedikit atau adanya keterbatasan dan minimnya data yang didapatkan oleh penulis. Data kuantitatif yang didapatkan oleh penulis. Nah, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa integrasi antara sains dan agama bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, serta pelestarian lingkungan. Lalu penulis juga menegaskan bahwasanya jika sains dan agama saling mendukung, masyarakat akan lebih mudah mencapai kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Lalu jurnal ini juga memberikan beberapa rekomendasi seperti pentingnya pendidikan yang mengajarkan harmoni antara ilmu dan iman, serta kolaborasi antara ilmuwan dan juga tokoh agama dalam pengambilan keputusan publik. Nah, artikel jurnal ini masih sangat relevan dengan kondisi dunia Islam modern yang bersifat interdisipliner dan memberi rekomendasi praktis yang bermanfaat. Lalu jurnal kedua yang ditulis oleh Fahri Hidayat yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu, Harmonisasi Islam dan Sains dalam Pendidikan. Nah, jurnal ini membahas tentang bagaimana sistem. Kalau tadi tentang bagaimana sains dan agama dapat berjalan selaras, kalau yang ini tentang bagaimana sistem dan paradigma pendidikan di dunia Islam perlu dikembangkan agar tidak memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum termasuk sains. Penulis mengemukakan bahwa salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam adalah adanya penerapan sekularisme yang memisahkan sains dan juga agama. Di dalam konteks Islam, sains dan ilmu agama seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dua domain yang berbeda. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelusuran terhadap literasi klasik dan modern yang membahas hubungan antara Islam dan sains. Penulis ini sendiri tidak melakukan penelitian lapangan, tetapi menganalisis berbagai teori dan pandangan tokoh-tokoh Islam serta pemikir pendidikan. Nah, penulis yaitu Fahri Hidayat menegaskan bahwa Islam sejak awal tidak pernah memisahkan antara ilmu agama dan ilmu sains. Dalam sejarah peradaban Islam klasik, para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, lalu Al-Farabi, Al-Khwarizmi, dan Al-Biruni merupakan contoh nyata tokoh yang menguasai dua bidang sekaligus, yaitu
bidang ilmu agama dan ilmu sains. Mungkin di masa sekarang menguasai dua bidang tersebut itu termasuk sulit, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memahami dua bidang itu sekaligus. Memahami dan menguasai sendiri yaitu dua hal yang berbeda, tetapi saya yakin kita sebagai anak-anak atau penerus bangsa sekarang dapat memahami dua hal ini, yaitu agama dan juga sains. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Fahri Hidayat, bahwasanya banyak ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu yang dapat menguasai dua bidang itu sekaligus. Nah, namun setelah masuknya pengaruh sekularisme Barat, dunia Islam perlahan mulai mengadopsi sistem pendidikan yang memisahkan keduanya. Nah, apa sih akibatnya? Akibatnya terjadi krisis identitas dan lemahnya peran umat Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Lalu, artikel ini juga menegaskan bahwa pengembangan paradigma integrasi ilmu sangat relevan bagi pendidikan Islam di era globalisasi. Dunia pendidikan Islam seharusnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Paradigma ini juga mendorong lahirnya pendidikan berkarakter, serta peserta didik tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga secara moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Nah, dari dua jurnal tadi kita bisa mendapatkan bahwasanya ilmu agama dan juga sains bukan sesuatu yang bertolak belakang, bukan sesuatu yang kontras, dan mereka harus kita pahami secara bersamaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.